kembali lagi. Kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang etika dan norma komunikasi. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Pertama, atas nama Femi Febrianti dengan NIM F11222010009. Yang kedua, atas nama Letiana Ipo dengan NIM F11222010005. Dan yang ketiga, Nur Ilahi dengan NIM F11222010006. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan kebutuhan utama manusia dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Interaksi sosial yang dilakukan oleh setiap manusia akan membangun hubungan yang baik dan ideal. Manusia bersosialisasi melalui interaksi dengan orang lain dalam lingkungan sekitar mereka, dan pada setiap interaksi pasti terdapat komunikasi. Kedua, etika komunikasi. Etika komunikasi adalah gagasan moral yang mempengaruhi komunikasi. Secara umum, etika komunikasi berkaitan dengan moral, good practice dalam segala bentuk komunikasi manusia. Ini termasuk komunikasi antar orang, komunikasi di media massa, dan komunikasi digital. Komunikasi yang etis mencakup kejujuran dalam komunikasi, menjaga kerahasiaan informasi, dan tidak membahas hal yang bersifat pribadi ataupun urusan orang lain di depan umum atau di depan pihak ketiga. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa etika komunikasi itu adalah suatu adab atau norma kesopanan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Ketiga, norma komunikasi. Di era komunikasi modern seperti sekarang yang semua serba digital, seringkali kita mengabaikan norma-norma dalam beretika komunikasi. Namun banyak juga public relation berperilaku secara profesional dalam membentuk citra diri maupun organisasi, instansi, atau perusahaannya sesuai etika, sehingga mampu mengurangi krisis dan permasalahan yang terjadi di sekitarnya sesuai norma yang berlaku. Selanjutnya, ada jenis-jenis etika komunikasi dan teknik dalam berkomunikasi yang baik. Ada 2 jenis nih, yaitu etika umum dan etika khusus. Untuk etika khusus ini sendiri dibagi menjadi 2, ada etika individual dan etika sosial. Pengertian etika umum. Sesuai dengan namanya, etika umum adalah etika yang membahas mengenai kondisi dasar dan umum tindakan manusia secara umum. Etika umum ini telah diterapkan sebagai tolak ukur secara umum dalam menilai baik atau buruk dan benar atau salah suatu hal atau tindakan. Beberapa standar yang termasuk etika umum adalah adat istiadat yang berlaku, norma masyarakat, dan norma agama. Etika khusus, kebalikan dari etika umum nih yang bersifat general. Etika khusus adalah etika yang mencangkup prinsip-prinsip pada bidang kehidupan tertentu. Etika khusus ini erat kaitannya dengan peran, profesi, atau bagian tertentu dalam masyarakat. Misalnya etika khusus orang anak, etika khusus pelajar, etika khusus dokter, etika khusus jurnalis, dan lain sebagainya. Etika khusus dibagi lagi ke dalam 2 kategori. Pertama, ada etika individual, yaitu etika khusus yang mencangkup standar dan acuan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, ada etika sosial, yaitu etika khusus yang mencangkup standar dan acuan sikap manusia terhadap orang lain, lingkungan, dan publik sebagai anggota dari masyarakat sosial. Selanjutnya, teknik yang baik dalam berkomunikasi. 1. Kesan antusias. Hal ini membuat lawan bicara merasa dihargai. 2. Perhatikan bahasa tubuh baik sebagai pembicara atau pendengar. 3. Kontak mata, agar lawan bicara sadar bahwa pembicara tersebut penting. Yang keempat, berbicara dengan energi. Lawan bicara akan tertarik dengan tema yang dibicarakan. Yang kelima, ekspresi yang tepat untuk mengajak lawan bicara masuk dalam pembicaraan tentu lebih dulu memberikan ekspresi yang tepat. Selanjutnya, komunikasi dalam hubungan akrab. Hubungan keakraban dalam ikatan persahabatan terbentuk melalui komunikasi antar pribadi yang juga akan menciptakan sebuah identitas dan pola komunikasi yang dapat dikaji berdasarkan perspektif teori manajemen koordinasi makna. Fresh dan Cornen 1970.
Konstruksi makna selama berlangsungnya percakapan terdiri dari sistem antar pribadi yang menjelaskan aksi dan reaksi. Mempelajari aksi dan reaksi saat berada dalam interaksi sosial disebut dengan coordinates management of meaning atau manajemen koordinasi makna. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Barnett Fresh dan Vernon Cronen di penghujung tahun 1970-an. Selanjutnya, penerapan komunikasi yang baik. 1. Tidak membanding-bandingkan. 2. Memperhatikan apa yang dikatakan oleh lawan bicara. 3. Mencoba untuk memahami dan tidak berkomentar. 4. Mencoba untuk memahami seutuhnya. 5. Tidak menilai. 6. Tidak menasihati terlalu cepat. 7. Tidak merasa selalu benar. 8. Fokus pada topik pembicaraan. 9. Menghadirkan suasana yang nyaman. Dan 10. Menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan mudah dimengerti. Selanjutnya, penggunaan bahasa yang positif dengan anak. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara perlahan telah terkikis oleh adanya kemajuan teknologi yang semakin berkembang, sehingga para kaum muda di zaman sekarang kurang mempedulikan penggunaan bahasa Indonesia yang tepat dan menyebabkan kedudukan bahasa Indonesia semakin tertinggal. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kaidah bahasa Indonesia itu meliputi kaidah ejaan, pembentukan kata, kalimat, dan paragraf. Penghematan kata dalam bahasa Indonesia diupayakan agar tidak merusak kaidah bahasa, apalagi menimbulkan salah paham. Kesalahan yang terjadi biasanya dalam pembentukan kata, pemilihan kata, penyusunan kata, penerapan ejaan, dan surat menyurat. Terima kasih, thank you for watching. Selamat menonton.